Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya vlog saya hari ini itu berasal dari tugas UTS mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Via Nuriawati dengan NIM 18 19 10 50 10 68. Saya berasal dari PWK Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang menganut suatu konsep negara kesejahteraan, di mana dalam gagasan utamanya konsep ini menekankan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas warga negaranya, yaitu dengan mensejahterakan rakyatnya, entah melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah terkait sosial. Tanah merupakan suatu sumber daya yang dimiliki andil besar dalam kesejahteraan warga negara Indonesia. Salah satu program prioritas nasional yang digagas oleh Kementerian ATR BPN adalah percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disingkat dengan PTSL. Pemerintah daerah juga turut mengakselerasi reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP atau biasa disebut dengan One Stop Service, untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan secara terpadu, sistematis, dan transparan. Nah, dari latar belakang tersebut itu muncul pertanyaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya penyelenggaraan hak atas tanah seperti penyerobotan tanah, mafia, serta yang lain-lain. Jadi berdasarkan kerangka undang-undang dan peraturan yang ada, dan dikaitkan dengan permasalahan atau potensi gitu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu PTS. PTSL. Jadi PTSL ini merupakan suatu proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau dengan nama lain yang setingkat dengan itulah. Melalui program ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Dan metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, entah sandang, pangan, ataupun papan. Dalam program ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 syarat kumulatif. Apa itu? Jadi yang pertama ada penerbitan sertifikat tanah yang telah berusia 5 tahun ataupun lebih. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikat yang baik. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaannya. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan pasal 19, 23, 32, dan 38 UU PA, di mana pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, seperti hak yang dinyatakan oleh Sutedi. Untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, ini syaratnya ada 5. Yang pertama, ada aturan hukum yang jelas dan konsisten. Yang kedua, ada instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut. Kemudian yang keempat, ada hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Dan yang terakhir, putusan pengadilan secara konkret itu dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dari pendaftaran tanah. Jadi pendaftaran tanah itu selain memiliki fungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah tersebut, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasannya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya. Ini menurut Dalimunte 2000,132. Jadi tujuan dari pendaftaran tanah ini tidak hanya untuk melindungi si pemilik juga, tetapi di sana juga lebih jelas. Jadi siapa pemiliknya, haknya itu untuk apa. Jadi entah haknya untuk hak bangunan atau hak yang lainnya. Kemudian kita juga tahu berapa luasnya gitu. Dan jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini memiliki kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Jadi sertifikat itu sangat penting untuk mengetahui haknya dan melindungi haknya tersebut. Nah, untuk target-target PTSL ini bukanlah pekerjaan mudah sebenarnya. Di sini ada beberapa program yang terbaru, yaitu pendaftaran tanah sistematik lengkap atau yang biasa disebut PTSL tersebut, yang diselenggarakan oleh ATR BPN, yang menargetkan itu 126 juta sebidang tanah di Indonesia terdaftar dan bersertifikat keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target. Yang pertama yaitu 5 juta bidang pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 7 bidang, 2019 ada 9 bidang, kemudian 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jika pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya, setahun kurang lebih 500.000 bidang, membutuhkan waktu sekitar 160 tahun untuk tanah terdaftar seluruh Indonesia, itu menurut Purbaya tahun 2017. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya target-target PTSL ini sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah. Banyak pihak beranggapan itu hanya sekedar ambisi, kemudian kepentingan pribadi, pencitraan, kemudian juga hanya kepentingan politik sesaat. Karena anggapan ini merujuk pada hasil pendaftaran tanah selama ini kurang dari 50% tanah yang sudah terdaftar. Jadi sebenarnya masyarakat berpendapat seperti itu karena melihat pendaftaran tanah
selama ini tuh kurang dari 50% tersebut. Nah, padahal sudah 57 tahun yang lalu pemerintah berkewajiban untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang telah diamanatkan di UU PA gitu. Untuk penyebab utama adalah political will pemerintah, di mana program pendaftaran tanah sebelumnya dilaksanakan dalam tataran kementerian, bukan dalam puncak pemerintahan yang tertinggi yaitu presiden. Inilah yang membedakan program PTSL dengan program sebelumnya, di mana presiden memantau, mengevaluasi, bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertifikat dalam pelaksanaan PTSL. Sepertinya kita sudah tahu ya sebenarnya. Untuk menjamin kepastian hukum dan pelindungan hukum, program PTSL ini memang bertujuan untuk mengurangi sengketa kementerian, menyempurnakan berbagai perangkat peraturan dasar, hukum tertulis yang lengkap dan jelas, sumber daya manusianya ditingkatkan, sarana prasarananya diperbanyak, kualitas dan kuantitasnya, segi pembiayaan diperluas, kemudian juga adanya koordinasi antar lembaga di luar BPN. Secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana memberi kemudahan dan percepatan dalam pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa berbagai regulasi dibuat dan disempurnakan dalam pelaksanaan PTSL untuk menciptakan jaminan kepastian hukum. Sudah berkali-kali ya saya menjelaskan mengenai apa sih tujuan PTSL sendiri itu gitu. Serta untuk mengurangi sengketa, itu tujuan utamanya. Namun dalam tataran implementasi itu masih terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Di antaranya mengenai pajak tanah atau PPh dan BPHTB terhutang, kemudian sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absen, kemudian kelebihan maksimum dan tanah terlantar, permasalahan pengumuman data fisik dan data yuridis, kemudian ada masalah penerapan asas kontradiktur, delimitasi, dan pembuktian hak. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut itu berpotensi sengketa. Salah satunya penyebab utamanya adalah kedudukan peraturan Menteri ATR BPN nomor 6 tahun 2018 apabila ditinjau dalam teori hierarki. Peraturan perundang-undangan mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan pengaturan permasalahan yang telah diuraikan di atas tadi, yang telah saya uraikan tadi. Apa sih pertentangannya gitu? Jadi di sisi lain isi dalam peraturan Menteri ATR BPN nomor 6 tahun 2018 itu terdapat pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misal ketentuan mengenai pajak tanah, kemudian yang diatur dalam UU beserta peraturan pelaksanaannya, bahkan adanya pertentangan dengan Perda. Kemudian masalah pengumuman data fisik dan data yuridis itu bertentangan dengan PP nomor 24 tahun 1997 yang mengatur pengumuman dengan waktu 30 hari, sedangkan dalam peraturan menteri 14 hari. Bahkan masalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di sebagian daerah sudah mengatur dalam Perda. Apa sih alternatifnya gitu ya? Jadi alternatifnya itu memperkuat dasar hukum pelaksanaan PTSL dan PP
dengan cara merevisi atau mengganti PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan atau pelaksanaan PTSL diatur tersendiri dalam PP, sehingga derajat hukum pelaksanaan PTSL itu lebih tinggi dengan peraturan menteri. Karena secara asas peraturan perundang-undangan dapat diterapkan beberapa, yaitu asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus dapat menyampingkan peraturan yang umum dan ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum-hukum yang telah berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kemudian yang kedua, ada asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah gitu. Hal ini juga terkait keberadaan peraturan daerah atau perda. Apabila disandingkan dengan peraturan menteri, kedudukan hukumnya akan selalu menjadi bahan perdebatan. Berbeda apabila pengaturan pelaksanaan PTSL menggunakan PP, maka perda dapat dikesampingkan. Misalnya pengaturan tentang PPH dan BPHTB yang mempunyai rezim hukum tersendiri. Tentunya pelaksanaan PTSL mengenai PPH dan BPHTB dapat menggunakan asas lex spesialis apabila pengaturan PTSL dalam bentuk PP. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.